Tapi tiba-tiba ada orang meminjam tangannya Pak Kala untuk mengadu domba antar umat beragama. Saya juga ikut bicara di situ Pak Mahfud bergantian. juga dijadwal di situ. Ya, banyak kok di situ. Jadi dengan Pak JK Saksi, bergantian. ya. Dan saya ngikuti yang dikatakan Pak JK itu, justru dia pada waktu menyerukan agar umat beragama itu tidak mencari dalil agamanya untuk saling membunuh, kata Yusuf Kala. Harus damai. Kan itu maksudnya. Seperti dulu di Poso itu, kan salah. Orang Islam merasa kalau membunuh orang Kristen itu syahid, orang syahid juga didoakan kalau mau pergi agar bisa membunuh orang Islam. Kan itu yang terjadi waktu itu. Kata Pak Yusuf Kala itu salah. Dan menurut saya memang harus diselidiki ya. Karena apa? Karena yang begini ini berbahaya. Hanya gimana ya, kepentingan politik yang sangat sempit gitu untuk memojokkan orang yang sudah pasti tidak. Sudah pastilah semua orang tahu Pak JK kata begitu. Suasana politik kian memanas setelah beredarnya isu tak sedap yang menyeret nama Pak Yusuf Kala. Menanggapi hal tersebut, Mahfud MD tak mampu menyembunyikan kegeramannya saat menyaksikan bagaimana fitnah dialamatkan kepada tokoh bangsa sekelas Pak Yusuf Kala. Beliau menyebut fenomena ini sebagai upaya adu domba berkedok politik yang sangat berbahaya bagi persatuan yang sengaja dirancang untuk memfitnah Pak JK. Dengan kasus ini sangat merusak menurut saya. Karena kita sudah berhasil membangun saling pengertian antar umat beragama, sehingga misalnya dalam beberapa tahun terakhir ini konflik perdebatan antar pemeluk agama ya terbuka aja, bahwa tidak menimbulkan korban yang berbahaya, tidak menimbulkan kerusakan bagi masyarakat gitu. Konfliknya biasa saja, itu kemajuan demokrasi, saling menyerang, saling ini gitu, dan itu bisa selesai dengan baik. Sementara konflik antar umat beragama kan berkurang akhir-akhir ini, sudah mulai tertata, radikalisme sudah mulai kita eliminasi bersama-sama kan, sehingga peristiwa-peristiwa radikalisme sampai ke bom dan sebagainya, teroris sekarang kan sudah hampir bisa ditangani dengan baik lah. Tapi tiba-tiba ada orang meminjam tangannya Pak Kala untuk mengadu domba antar umat beragama. Caranya gimana? Menggunakan isu sensitif yang sebenarnya tidak ada. Karena begini, nggak boleh nih guys, Pak JK ini kan berbicara itu di acara Ramadan Public Lecture di kampus UGM. Saya juga ikut bicara di situ bergantian. Pak Mahfud juga dijadwal di situ. Iya, banyak kok di situ. Jadi dengan Pak JK Saksi bergantian. Dan itu di masjid kampus UGM itu tidak ada sebenarnya penentangan politik apa-apa, karena semua pembicaranya itu ngatur untuk tidak masuk pada kontroversi politik elektoral. Ada standar yang sudah disampaikan untuk tidak masuk. Kita berbicara politik dalam arti nilai perjuangan, inspirasi, tetapi bukan elektoral, bukan mendukung A, mendukung B. Memajukan partai ini, bukan politik praktis lah ya, bukan ada di situ. Sehingga tahu, dan saya ngikuti yang dikatakan Pak JK itu, justru dia pada waktu menyerukan agar umat beragama itu tidak mencari dalil agamanya untuk saling membunuh, kata Yusuf Kala. Harus damai, kan itu maksudnya. Tapi Yusuf Kala jangan sampai dulu seperti dulu di Poso itu, kan salah. Orang Islam merasa kalau membunuh orang Kristen itu syahid, orang syahid juga didoakan kalau mau pergi agar bisa membunuh orang Islam. Kan itu yang terjadi waktu itu. Kata Pak Yusuf Kala itu salah, kita harus damai, itu tidak benar. Tidak ada agama yang mengajarkan permusuhan. Tapi waktu itu umat di Poso itu yang Islam menganggap kalau membunuh Kristen halal, si Kristen juga kalau membunuh orang Islam juga berpahala, kan gitu waktu itu. Jangan terjadi kalau itu, kata Pak Yusuf Kala. Dan Pak JK bicara konteks ketika itu ya? Konteks ketika itu. Kok lalu dikatakan, dipotong bahwa potongan video itu Pak yang disebarkan. Iya, potongannya mengatakan menurut Pak JK orang Kristen berhak halal membunuh orang Islam syahid kalau membunuh orang Kristen. Kan dipotong begitu. Nah, oleh sebab itu saya kira ini sudah menyangkut sensitif sekali. Iya Pak. Anda boleh berbeda lah, pilihan politik lah silahkan, tapi lalu membalik-balik atau istilah saya memutilasi berita yang sebenarnya berbicara begini lalu dipotong ini konteksnya.
Padahal semua orang tahu, dan sekarang orang mau dengarkan pun kan masih ada di channel YouTube-nya UGM. Iya, lengkap Pak. Orang bisa menyaksikan lengkap kan, video gitu. utuh. Jadi seberapa berbahaya menurut Pak Mahfud upaya-upaya seperti itu? Itu berbahaya, menimbulkan permusuhan. Nanti begini loh, agama itu urusan keyakinan, bukan urusan logika. Oleh sebab itu, karena ada di hati, ketika keyakinan ini tersentuh, orang mau melakukan apa saja yang tadinya tenang-tenang bergerak gitu. Karena ini tidak pakai logika lagi, soal keyakinan, merasa satu kelompok penganut agama itu harus disucikan Tuhannya dan umatnya, kan gitu. Lalu dibenturkan begitu, ya itu sangat berbahaya. Artinya beralasan kalau dari kubu pendukung Pak JK atau orang-orang yang simpati pada Pak JK melaporkan orang-orang yang memposting video itu dan memberikan komentar yang dianggap hasutan, Pak. Ya betul, menurut saya laporan itu wajar, bisa dimaklumi, dan menurut saya memang harus diselidiki ya. Karena apa? Karena yang begini ini berbahaya, hanya gimana ya, kepentingan politik yang sangat sempit gitu, untuk memojokkan orang yang sudah pasti tidak. Sudah pastilah semua orang tahu Pak JK nggak bakal begitu. Gitu. Kok masih tega-teganya gitu. Dipinter guys ya. Maka yang menurut saya wajar sehat kalau Pak JK itu emosinya agak memuncak. Dalam kasus ini, meskipun dalam kasus lain dia sudah sering disindir, biasalah politik lah. Kamu inilah, kamu ini, dia diem aja. Tapi yang soal ini dia merasa merasa sangat tersakiti, diserang secara tidak proporsional. Betul. Jadi menurut saya ini harus dianu juga di dalamnya, agar yang lain juga hati-hati dalam menggunakan medsos gitu. Memposting video. Tidak asal guys ya. Ada cara-cara yang lebih halus tuh biasanya kalau memposting atau memberitakan tuh pakai clickbait saja kan. Kalau ini mutilasi, berita dipotong, lalu dia dipotong konteksnya, lalu dipetik masalah-masalah yang sangat sensitif untuk dibenturkan. Orang jadi melihat ada intensi memang di situ, Pak Mahfud, ada kepentingan kelompok atau politik, karena orang menduga Pak JK seperti diserang ketika Pak JK baru saja mengeluarkan pernyataan, misalnya ketika mengatakan itu persoalan ijazah mestinya Pak Jokowi tinggal menunjukkan saja aslinya supaya kita nggak lama berlarut-larut berdebat seperti ini. Nah, orang mendengarnya ke situ, Pak. Kelompok-kelompok yang ini nih yang melakukan itu. Iya. Kecurigaannya situ, guys. Konteks itu seperti apa? Konteksnya memang ke situ kan, jelas Pak JK sesudah mengatakan itu lalu serangannya habis-habisan. Saya kira banyak kan orang yang mengatakan gitu. Ya udah kan tinggal ditunjukkan aja gitu. Kan selesai. Nah Pak JK bilang begitu, lalu menjadi sasaran itu. Pak Mahfud? Oke guys, jadi Pak Mahfud MD ini menyayangkan dan akhirnya membongkar kejahatan digital tingkat tinggi yang menyerang Pak Yusuf Kalla dengan memotong video ceramahnya. Menurut Pak Mahfud MD, tindakan tersebut merupakan upaya tendensius untuk mengadu domba antar umat beragama dan memicu narasi yang keliru di masyarakat. Jadi Pak Mahfud MD saat Pak JK berceramah, ternyata Pak Mahfud berada di situ juga. Tentu Pak Mahfud tahu maksud sebenarnya dari ceramah Pak JK itu seperti apa. Menurutnya Pak Mahfud MD, video ceramah Pak JK di UGM tersebut memang sengaja dipotong alias dimutilasi oleh oknum yang nggak bertanggung jawab. Aslinya Pak JK lagi mengingatkan betapa mengerikan konflik Poso dulu dan mengajak semua umat beragama untuk damai. Ternyata malah videonya dipotong seolah-olah Pak JK menghalalkan perperangan antar agama. Itu merupakan hal yang sangat-sangat jahat sekali, guys. Selain itu, Pak Mahfud MD juga menyinggol soal perbedaan pilihan dalam politik. Tapi menurutnya jangan banyak potong video untuk mengadu domba keyakinan antar umat beragama, karena itu sangat-sangat berbahaya.